Minggu 6 Februari 2022 merupakan minggu biasa kelima C dalam kalender liturgi. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pewartaan Injil Lukas memberikan inspirasi tentang panggilan sang penjala ikan. Dalam kisah Lukas, Simon dipanggil untuk mengikuti Yesus, membantu Yesus untuk menjala manusia. Yang muncul pertama kali di benakku adalah bagaimana panggilan bagi diriku. Kalau Simon bekerja sebagai nelayan, maka dipanggil menjadi penjala manusia. Bagaimana dengan diriku? Pekerjaanku serabutan. Apakah aku dipanggil menjadi menyerabutkan manusia? Panggilan ilahi dibahasakan dalam pekerjaan konkret seorang pribadi. Simon bekerja sebagai nelayan, maka gambaran panggilannya adalah menjadi penjala manusia. Tatkala Simon hidup di zaman modern, mungkin sebagai pengacara misalkan, aku mengandaikan bahwa gambaran panggilan Simon adalah menjadi pendamping hukum ilahi bagi umat manusia. Andai kata Simon hidup pada masa sekarang ini dan bekerja sebagai seorang YouTuber, maka gambaran panggilannya mungkin menjadi konten kreator bagi hidup ilahi. Gambaran panggilan bagi Simon itu tentulah sangat dipahami karena menyentuh kehidupan konkret sehari-hari. Bahasa atau istilah yang dipakai tidaklah rumit. Ikan dianalogikan dengan manusia. Lalu siapa penjalanya? Penjala ikan adalah manusia. Penjala manusia tentulah Allah sendiri. Kalau dikatakan bahwa Simon dipanggil menjadi penjala manusia, tentulah sebuah metafora yang pada perjalanan hidup Simon menunjukkan bahwa dia dipanggil untuk mengikuti Yesus. Simon dipanggil Yesus untuk membantu Yesus menjala umat manusia. Ini tentunya sangat mengena dengan pengalaman hidup konkret Simon. Saat memenuhi perintah Yesus untuk menjala di tempat yang dalam, Simon tidak sendirian. Tatkala menyadari bahwa hasilnya begitu melimpah dan sangat merepotkan, Simon memanggil teman-temannya yang lain. Oleh karena itu,
Panggilan Simon menjadi penjala manusia berarti bahwa dia bersama-sama dengan Yesus dan teman-temannya menjala manusia. Sang penjalanya tentulah Yesus sendiri. Simon dan teman-temannya membantu atau menjadi rekan kerja Yesus. Belajar dari perjalanan hidupku, tampaknya perjumpaan Simon dengan Yesus secara kebetulan. Yesus yang diikuti banyak orang sampai di tepi danau tempat Simon bekerja. Tampaknya Simon sudah banyak mendengar tentang Yesus, sehingga tatkala Yesus menyuruhnya, Simon bergegas mengerjakannya. Belajar dari perjalanan hidupku, apa yang tampaknya kebetulan itu seperti suatu garis lurus. Itu berarti ada perencanaan. Perjumpaan Simon dengan Yesus aku yakini sungguh sudah direncanakan. Rencana ilahi Yesuslah yang ada dan terlaksana. Yesus tampak merencanakan untuk berjumpa dan memanggil Simon. Inisiatif datang dari Yesus. Dia menjumpai Simon, memberikan pengalaman mukjizat, dan pada akhirnya mengajak Simon untuk bekerja bersamanya. Dari sisi Simon, perjumpaan dengan Yesus itu sungguh pengalaman luar biasa. Situasi negatif Simon berubah seketika menjadi sukacita. Semalam-malaman ia bersama dengan teman-temannya bekerja keras menjala, tetapi tidak mendapat apa-apa. Karena disuruh Yesus, ia bersama dengan teman-temannya menjala kembali ke tempat yang ditunjukkan Yesus. Sukacita Simon sangat meledak sehingga ia tersungkur di hadapan Yesus. Selanjutnya, karena ajakan Yesus, Simon bergegas mengikuti dia. Nama besar Yesus tampaknya sudah dikenal Simon. Ia memanggil Yesus sebagai guru. Nama besar itu membuat Simon mau melaksanakan perintah Yesus untuk menjala ikan di tempat yang dalam. Namun kiranya bukan ini yang membuat Simon bergegas, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Mukjizat Yesus sungguh dialami oleh Simon. Inilah yang membuat Simon segera mengikuti Yesus. Aku bayangkan peristiwa yang dialami Simon bersama Yesus membongkar seluruh sendi kehidupannya. Simon tidak sekadar takjub sebagaimana banyak orang yang menyaksikannya. Simon sadar siapa yang dihadapinya. Kesucian Yesus terpancar memenuhi Simon hingga Simon sadar akan dirinya yang penuh dosa. Simon sadar akan kuat kuasa Yesus yang telah membuat mukjizat baginya. Kesadaran Simon membawanya pada pernyataan untuk menyuruh Yesus pergi. Bisa diandaikan bahwa pada dasarnya Simon mengalami apa yang disebut tremendum et fascinosum. Ia tidak sekadar takjub luar biasa. Simon mengalami pula ketakutan yang luar biasa. Kekaguman dan ketakutan yang mendalam pada Yesus akhirnya membuat Simon tanpa pikir panjang segera mengikuti Yesus. Peristiwa Simon di tepi danau tentulah menjadi cermin bagi umat beriman. Umat beriman tentulah mengalami apa yang disebut tremendum et fascinosum atau ketakjuban dan kegentaran. Mungkin tidak mengalami mukjizat seperti Simon, tetapi perjalanan hidup umat beriman sendiri merupakan satu mukjizat yang luar biasa. Tanpa dikendalikan orang bernafas, tanpa disadari jantung terus-menerus berdetak, seringkali dimudahkan dalam berbagai urusan dan sebagainya. Umat beriman dipanggil untuk bersama-sama dengan Yesus menjala manusia. Sebagaimana Simon, umat beriman menerima perintah untuk pergi ke tempat yang dalam. Di sanalah tempat berkumpul ikan. Di sanalah akan diperoleh banyak ikan jikalau ditebarkan jala. Di manakah banyak orang berkumpul sehingga dapat dijaring sebanyak-banyaknya. Menilik gambaran panggilan Simon, tentulah kita tidak berpikir secara harafiah terkait tempat yang dalam, tetapi setidaknya ada makna metaforis
yang kurang lebihnya jelas terkait tempat berkumpul dan bagaimana menjaringnya. Secara metaforis, menjala manusia menunjuk pada upaya menjalin hubungan erat dengan Allah sebanyak mungkin umat manusia. Yang sudah menjalin hubungan dengan Allah, yakni umat beriman, tentulah akan semakin mendalam relasi dan komunikasinya dengan Allah. Bagi mereka yang belum, akan diupayakan supaya memiliki hubungan erat dengan Allah. Dengan terlibat dalam karya penyelamatan Allah, umat beriman semakin memperdalam relasi dan komunikasinya dengan Allah. Mereka tidak hanya telah ditangkap oleh Allah, tetapi sekaligus makin mengenal dan mengasihi Allah. Umat beriman semakin peka terhadap kehendak Allah. Kecenderungan untuk menyingkirkan keterlibatan Allah dalam hidup pribadi menjadi tantangan hidup umat beriman. Bagaimana membawa mereka pada Allah? Perkembangan hidup umat manusia berakar pada kecenderungan budi manusiawi yang terarah pada yang transenden. Budi manusiawi senantiasa bergerak seolah ditarik dan terpukau akan keberadaan yang transenden ini. Maka mengabaikan keterarahan pada yang tak terbatas sama saja dengan mengingkari hakikat hidup. Umat manusia tidak dapat mengabaikan Allah. Itulah tempat yang dalam yang aku tawarkan untuk direnungkan. Umat beriman ditantang untuk terus-menerus berkembang dan memperkembangkan sesama. Umat beriman seharusnya tidak berhenti dengan rasa syukur. Justru dengan rasa syukur itu, umat beriman memiliki dorongan untuk terus berkembang. Tentu, dengan rasa syukur itu umat beriman berbagi dengan sesamanya. Ya, tidak hanya berbagi harta dan peluang, tetapi sekaligus menjadi agen ilahi, yakni dengan memperkembangkan sesamanya. Umat beriman secara konkret memancing orang untuk memikirkan sesuatu yang lebih dari yang sudah ada. Ambillah contoh terkait penghasilan di masa pandemik. Di saat masih banyak orang tidak memiliki penghasilan karena PHK atau berkurangnya pembeli, umat beriman mengajak sesamanya untuk mencari ruang berdagang yang memberikan penghasilan. Menemukan atau memberikan solusi bagi sesama yang mengalami kesulitan juga menjadikan umat beriman sebagai agen ilahi. Bagiku, ini merupakan cara untuk memancing orang untuk terarah atau tetap terarah pada ketidakterbatasan Allah yang senantiasa menyediakan kekaguman dan kegentaran bagi hidup umat manusia. Berbagai kesulitan dan kegembiraan hidup dalam ruang hidup umat beriman yang semakin berkembang tidak dapat memungkiri akan kekaguman umat manusia terhadap ketidakterbatasan. Umat manusia senantiasa tertantang untuk menggali dan mengetahui segala sesuatu. Pergilah ke tempat yang dalam, itu perintah Yesus pada Simon. Di tengah kecenderungan orang untuk mengabaikan keterlibatan ilahi, umat beriman menawarkan kecenderungan manusiawi untuk terus maju dan menggapai kesempurnaan. Disinilah tempat terdalam yang menjadi kesempatan umat beriman untuk memenangkan sebanyak mungkin manusia bagi Allah. Semoga demikian. Amin.